nanti kalau kamu sudah sampai di hadapan Allah, tolong sampaikan. Nanti kalau manusia itu mati, tolong saya diberi izin orang itu dipulangkan ke dalam perut saya. Tuh, mau apa? Gitu katanya. Kaget gitu. Oh apa? Oh begini. Kalau sudah ada di dalam perut saya mau minta hak otoritas, hak veto. Apa? Kalau manusia yang diwadahi daging saya nanti manusia yang taat, diperintah dia berangkat, dilarang nggak pernah nekat, kepleset mau tobat. Kalimat yang sederhana saja. Nanti orang itu akan saya jadikan tamu istimewa di dalam perut saya. Karena orang itu nanti calonnya akan dimasukkan ke surga, saya ikut merasakan nikmat surga. Akan saya perluas kuburnya, akan saya terangi kuburnya, akan saya siapkan maidah. Maidah itu hidangan yang terlezat yang belum pernah mereka rasakan ketika mereka hidup di alam bumi. Pokoknya tamu spesial lah. Saya siapkan kamar spesial, hidangan yang spesial. Nah, tapi nanti kalau yang diwadahi daging saya itu adalah manusia yang tidak taat, senangnya berkhianat, tiap hari pegangannya botol minuman, teler di perempatan, sholat nggak mau, jumatan tidur. Nanti orang itu masuk ke neraka. Dan sebelum masuk neraka akan saya masukkan ke dalam perut saya, akan saya cincang tubuhnya, akan saya copot matanya, akan saya petel giginya, akan saya kilik-kilik sampai mati. Akan saya bakar kulitnya, akan saya kerawu rainya kerawu. Akan saya himpit badan supaya hancur tulang belulangnya, supaya orang itu merasakan siksa saya sebelum orang itu membawa saya merasakan siksa Allah di dalam neraka. Makanya hati-hati di bumi itu. Saya pernah ada dulu aku masih mondok di Jawa, saya punya kenalan akrab ya, orangnya sudah sepuh, sudah tua, itu dia tukang tunggu kuburan, juru kunci kuburan. Sebetulnya orang ini memang riyadhahnya kuat, ya, sholat malamnya kuat, puasa Senin Kamisnya kuat. Dia itu punya keistimewaan. Tidak tahu itu datang dari mana, tapi tiba-tiba berasa. Kalau besok ada orang yang mati mau dikubur di kuburan yang dia tunggu itu pasti dia mendengarkan sesuatu dari kubur itu. Suaranya begini, jeduk, jeduk, tapi bukan cekuk-cekuk ya. Jeduk, tanahnya 3 kali gitu, jeduk. Dari dalam tanah. Ini bingung orangnya. Kawan saya dengar seperti itu, tanya sama saya, ya saya nggak tahu. Oh saya nggak pernah jadi tanah. Gitu. Coba sampean sowan kabar sama kiai yang alim yang tahu banyak hal, tanyalah. Gimana ya kok saya? Oh itu tanah itu memberi isyarat. Isyarat apa? Isyarat sama orang yang mau mati kubur di situ. Kalau yang mau mati itu orangnya taat, orangnya alim, ibadahnya tertib, maka tanah itu ngomong begini, hei manusia si fulan, cepat datang kemari. Ini kamarmu sudah saya siapkan, hidanganmu sudah saya siapkan, lampu sudah saya pasang, parfum sudah saya semprot. Kamu tinggal menikmati hidangan. Tapi kalau yang mati itu bangsa minal premanin. Itu tanahnya ngomong begini, hei mas cepat kesini, aku serang sabar serak tak remuk dasmu. Adik-adik yang bisa banggakan, ini ijazil memang kalau diperintah langsung, akhirnya kan tanah itu pulang ke sana. Artinya disampaikan, ya Allah tadi tanah itu punya pesan begini. Nanti kalau sudah mati minta dipulangkan ke bumi. Ternyata permintaan bumi ini diizinkan oleh Allah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ciptakan manusia itu dari tanah. Nanti akan saya pulangkan ke tanah karena itu permintaan tanah. Tapi kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah dalam tanah terserah mau diapakan sama tanah itu saya tidak ikutan. Nah nanti kalau sudah pada waktunya akan saya bangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Makanya
Kuburan itu kalau menurut Rasulullah, al-qabru raudun min riyadil jannah aw khufratun min khufratin nira. Kuburan itu bisa jadi taman surga, bisa jadi emperan neraka, sama saja. Kalau orang mau masuk neraka sudah di embernya dulu kan sudah panas. Kalau masuk surga sudah di tamannya dulu kan sudah senang. Itu belum masuk, baru di luar sudah senang. Begitupun neraka, ya terserah sampean mau ke emperan neraka atau surga, itu urusan sampean. Saya cuma ngajak kalau mau rapat yang wis malah peneran suaranya longgar. Lu enggak repot kita itu. Makanya begitu jalan kan sampai sana, lah ini kok berhasil, iya betul ini perintah sampai. Apa tanahnya itu udah nangis-nangis gitu. Ya saya paksa, hebat kamu sudah. Mulai sekarang kamu saya beri tugas malaikat pencabut nyawa. Jadi Israel itu kalau sudah datang ya enggak urusan mau ganteng, mau jelek, mau merongos, cabut ya. Loh, kalau saya yang diperintah masih tak pilih-pilih, sampai enggak usah bingung. Sing elek-elek tak cabut di sini. Adik-adik yang saya banggakan, ya Rasul itu memberi risalah ini. Akhlak kita kepada Allah itu harus betul-betul kita pertanggungjawabkan. Makanya sampai beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau berdakwah untuk pergi melaksanakan Isra Mi'raj itu kan. Membawa apa? Ini jimat penyelamat, ini sholat ini. Ini akhlak kepada Allah. Kita itu dengan Allah harus punya akhlak. Coba kalau adik-adik lihat, ketika kita sujud tadi, Allahu Akbar. Ketika kita meletakkan jidat kita di tempat yang paling hina, apa yang kita sebut? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Akhlak. Makanya kalau orang nggak mau sholat itu orang nggak punya akhlak. Dan sebetulnya sholat itu, ya kan namanya bagus dengan Allah itu kan nggak mungkin sama Allah dicelakai, itu nggak mungkin. Buktinya saya belum pernah lihat ada orang gara-gara sholat kepalanya pecah. Iya, digotong dari masjid. Ngapa mas? Wah, itu mulai sujud kebanteran. Pecah betul. Sujudnya pecah. Itu akhlak. Ya antara lain akhlak dengan Allah itu ya seperti itulah. Makanya kepada adik-adik, jangan pernah berani meninggalkan sholat. Kenapa? As-sholatu rasul ibadah, itu akhlak. Sholat itu kepala. Manusia itu paling penting kepala. Ada tangan, ada kaki, ada perut. Kalau nggak ada kepala nggak hidup. Elek uang penting gendas cik payu rabi. Betul. Karena orang salah uang bisa urut gendas. Ada orang tinggi besar buah, kakinya bagus, kakinya besar, perutnya siskak. Tapi tidak punya kepala. Ya itu apa sih kalau nggak ada kepala? Makanya kepala ini penting, sholat itu penting. Jelek-jeleknya orang kepala harus punya. Apa semalas-malasnya kita, sejelek-jeleknya kelakuan kita, sholat harus. Oh, ini kepala gimana? Orang itu dikenali ya karena kepalanya. Sampai ketemu kawan di pasar, nanti men. Lo kok tahu mas? Ya ada kepalanya. Ya namanya kepala itu walaupun tangan nggak ada, kaki nggak ada, perut nggak ada, yang penting kepala ada masih bisa dipakai. Foto? Nggak percaya lah. Kartu OSIS adik-adik ini kira-kira kan ada fotonya ya? Sikil tak pendasar. Ke kepala gimana? Itu mana? Ya salah ke kepala. Masa kartu OSIS sikil tak? Ini sikilnya apa ya? Ya itu cuma kepala, yang penting kan itu ini identitas. Salat itu identitas loh Pak. Makanya Rasul mengatakan la dina liman la sholat Allah. Tidak diakui orang itu Islam, tidak diakui orang itu punya agama kalau orang itu meninggalkan sholat. Catat itu. Sama ngaku Islam sampai blok lambe mulai tak sholat percuma.
karena tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sholat. Kita itu nanti kalau mati kan yang pertama ditanya sholat, ya gitu deh sholat. Awalu ma yuhasabu billah sholat. Nanti kalau kita mati yang pertama dibuka itu ya dilihat sholatnya, yang lainnya nyusul. Ya sama lah, kita jadi tamu kok. Sama kalau ada di rumah punya tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu yang pertama sama lihat apanya? Sudah iya. Andai kata tamu nggak punya kaki kan nggak apa-apa suruh masuk. Oh kakinya buntung. Andai kata nggak punya tangan nggak apa-apa. Tangannya buntung yang penting punya kepala. Ada tamu tangannya bagus, kakinya bagus, nggak punya kepala gimana? Itu moral. Yang penting moral kepada Allah kita jaga. Terus akhlak kepada sesama kawan, sesama manusia, moralitas. Dalam kita berakhlak kepada Allah harus senantiasa kita istiqomah, harus senantiasa kita ajak lah. Istiqomah itu ajak, tidak boleh sholatnya sekarang sholat besok enggak, itu namanya tidak istiqomah. Terus kepada kawan itu Rasulullah mencontohkan, luar biasa akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah membalas, difitnah tidak pernah balas, ditinju tidak balas, dilempari kotoran tidak balas Rasulullah. Hanya mendoakan, ya Allah, berilah petunjuk mereka. Sesungguhnya mereka itu kaum yang belum mengerti, tidak paham. Innahum la ya'lamun. Tidak boleh balas. Tidak ada Rasulullah mencontohkan kepada kita membalas kemarahan orang dengan kemarahan baru, membalas kesakitan orang dengan kesakitan baru, membalas kekerasan yang datang dengan kekerasan baru. Karena kekerasan melawan kekerasan itu akan memunculkan kekerasan baru. Rasul lembut hati, lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, lembut, perasa. Menjaga perasaan kawan, menjaga perasaan guru, memberi penghormatan karena perasa. Wong itu guru saya, masa saya bantah? Wong saya pintar ya lantaran dia, saya bisa lantaran dia. Apakah pantas saya tidak menghormati dia? Ya kita tidak boleh menghormati orang itu berlebihan, tidak boleh. Ya bukan begitu. Menghormati orang itu karena Allah. Begitu. Kalau kita meremehkan orang yang mengajarkan kita, itu juga meremehkan ilmu yang Allah berikan. Berarti tidak mensyukurinya. Nah, itu penting. Nah, mudah-mudahan dalam rangka sebetulnya banyak yang bisa saya sampaikan, tapi ya nggak mungkin lah, ini sudah jam 9 Pak. Nah, sudah terlalu siang. Ya ada beberapa hal poin penting bahwa kita juga ada di bumi ini membawa misi sama seperti Rasulullah. Misi apa? Yang pertama, kita bangun bangsa kita ini dengan moral yang bagus, moral kepada Allah, moral kepada sesama manusia, moral kepada guru, kepada orang tua, kepada kawan harus kita tata. Kita tidak boleh bermalas-malasan, karena ya kalau dulu Ustadz Badar itu mengajarkan kepada saya, kalau tidak salah begini, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqda liman yatakasal. Saya masih ingat banget itu Ustadz Badar yang mengajarkan, bersungguh-sungguhlah kalian dan jangan bermalas-malasan, karena orang yang akan menyesal nanti itu orang yang bermalas-malasan sekarang. Itu camkan, kalau tidak percaya buktikan, tapi kalau sudah terjadi tidak bisa diulangi. Nah, itu masalahnya. Ya, mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini, walaupun sambil kita bercanda, karena kalau nggak sambil bercanda ya panas ini. Yes, kita sambil bercanda supaya kita betah, dan di sela-sela canda-candaan yang saya sampaikan mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran, ada kalimat-kalimat, ada mau'izah, ada kata mutiara yang bisa adik ambil, adik cerna, adik saring, kemudian berusaha sekuat mungkin untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada beberapa yang perlu saya rawat. Pertama, saya mohon maaf kalau saya tadi datangnya telat, tidak ikut sholat duha berjamaah karena begitu saya berangkat ada tamu dari jauh, kasihan kalau tidak ditemui.
Maka tadi saya sampaikan untuk adik-adik sholat duha terlebih dulu, nanti saya nyusul. Terus kedua kalinya yang perlu saya ralat, mohon maaf, saya bukan SAG. SAG itu sarjana agama. Kalau kata kakak saya, sarjana alam gaib SAG. Karena ngurus yang gaib-gaib. Saya bergelar SIP, sarjana ilmu politik, karena saya lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pemerintahan di Malang, Jawa Timur, dan sebentar lagi saya akan meneruskan untuk S2, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk S3, dan kemudian S Darat, S Tungtung, dan